sikap dan perilaku hidup kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, karena kami percaya Roh Kudus Tuhan menolong kami. Amin. Roma pasal 12 ayat 1 sampai Roma 12 ayat 1 hingga 8. Demikian bunyinya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. pembacaan kitab suci. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini sebagai bagian dalam Roma pasal 12 ayat 1
mari orang selalu belajar apa kata firman Tuhan. Supaya ketika orang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, itu berarti kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Karena orang mau melakukan apa yang Tuhan Allah yang mau, bukan apa yang orang manusia yang mau. Sehingga kehidupan kudus itu akan nampak dalam sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari, dalam sikap dan perilaku hidup kita terhadap orang lain. Tetapi walaupun demikian, seringkali orang-orang Kristen hanya memikirkan apa yang Tuhan mau kasih pada orang, berkat apa yang Tuhan mau berikan kepada kita lewat pekerjaan kita, lewat pelayanan kita, lewat segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Orang akan terus berharap bahwa berkat Tuhan itu selalu ada bagi kita. Itu memang tidak salah sama sekali. Akan tetapi kita juga harus memikirkan kapan dan apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu membuktikan kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Bukti pengorbanan yang luar biasa bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu nasihat firman Tuhan ini, nasihat Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Korintus, yang ada di Roma, kiranya mau mengingatkan saudara-saudara dan saya, bagaimana mempersembahkan tubuh itu yang terpenting bagi kehidupan kita. Supaya kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan itu benar-benar selalu kita usahakan. Bukan berarti bahwa kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan itu tidak mungkin untuk kita lakukan. Tetapi kalau Tuhan terus berjalan dalam kehidupan kita sesuai dengan apa kata firman Tuhan, maka kita percaya bahwa sebesar atau sekecil apapun tantangan cobaan godaan kehidupan yang akan kita alami, kita akan tetap terus menjaga kekudusan hidup kita, supaya itulah yang mau kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bagaimana kita akan mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan kalau orang sendiri menjauhkan kehidupan kita dari persekutuan dengan Tuhan? Bagaimana kalau akan mau mempersembahkan kehidupan kita yang kudus di hadapan Tuhan kalau sikap dan perilaku hidup kita tidak menjadi cermin bagaimana kehidupan kita itu telah ditebus oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus? Bagaimana kehidupan yang kudus itu mau kita persembahkan kepada Tuhan Allah jika kita sendiri mau mengeraskan hati kita untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati, yang mungkin juga telah melukai hati, yang mungkin juga tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Apalagi kalau orang mau mengajukan Tuhan dengan segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita tidak seperti yang kita inginkan. Apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan di sisi lain dari firman Tuhan ini katakan ketika orang mempersembahkan kehidupan kita yang kudus di hadapan Tuhan,
itu berarti berefleksi dari ini tidak diingatkan juga. Itu berarti bahwa ketika orang mau mempersembahkan secara ikhlas kepada Tuhan, itu berarti juga kalau orang pun melayani, orang pun melayani dengan ketulusan, melayani dengan keikhlasan. Demikian juga dengan memberi dengan ketulusan, memberi dengan keikhlasan tanpa ada paksaan. Nah, demikian pun ketika orang membaca tadi dalam awal-awal persekutuan ibadah di nas pemimpin kita dikatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Itu berarti orang memberi apa juga yang ada. Orang memberi dengan apa yang orang miliki. Sekecil apapun pemberian yang kita miliki, tetapi orang memberi dengan ketulusan dan keikhlasan. Firman Tuhan bilang dalam nas pemimpin itu akan diterima oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya kalau orang memberi dengan jumlah yang besar sekalipun, tetapi pemberian persembahan kita dengan bersungguh-sungguh, tidak rela hati, tidak ikhlas hati, untuk supaya persembahan yang kita berikan, apa yang orang berikan untuk menopang kerja pelayanan ini, orang berbantah-bantah dulu sebelum orang memberikan, apalah artinya persembahan yang besar itu untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Tetapi pun sebaliknya, kalaupun orang ada yang besar, kemudian orang mempersembahkan yang terkecil, itu juga menjadi pertanyaan kepada kita. Apakah selama ini Tuhan memberikan persembahan kepada kita kecil? Apakah selama ini Tuhan juga memberikan persembahan kepada kita? Tuhan baku hitung dari orang apa yang Tuhan berikan untuk kita. Tetapi saya percaya bahwa bagian-bagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah bagian-bagian berkat yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, sesuai dengan apa yang orang perlukan, bukan sesuai dengan apa yang orang butuhkan. Sehingga ketika orang menyadari bahwa persembahan tubuh kita, termasuk dengan segala berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu berarti orang dengan hikmat Tuhan akan menuntun kepada kita. Kalau Tuhan kasih yang besar, itu berarti pun orang dituntut juga untuk memberikan yang besar. Bukan hanya sesuatu rupiah-rupiah, akan tetapi seperti yang tadi katakan tadi, lewat pikiran kita, lewat talenta kita, bahkan kita pemberian diri kita, karunia-karunia kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab orang ingat bahwa segala sesuatu yang ada pada kita sampai saat ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita miliki. Maka sebagai respons atas ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk berkat-berkatnya bagi kita, mari kita sebagai keluarga Kristen yang ada di Jemaat Budaya Karua, mari kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, supaya besar kecilnya persembahan kita itu akan selalu berharga di mata Tuhan, karena persembahan yang kita berikan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi juga dari firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya kita juga akan senantiasa boleh ada pembaharuan budi. Walaupun terkadang dalam kehidupan sehari-hari, orang pada kenyataannya, orang banyak kali orang melihat orang kehidupan ini bukan pembaharuan budi yang orang perlihatkan. Terkadang orang juga menemui ada pembaharuan bodi, dari yang kecil langsing ada pembaharuan jadi bodi yang lucu. Tetapi dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya
Tetapi biarlah dengan karunia-karunia yang Tuhan Allah berikan bagi kita akan selalu memberikan motivasi bagi kita supaya marilah kita tetap bersedia mengingat bahwa setiap karunia apapun yang ada pada kita itu juga boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Boleh kita pakai untuk juga menopang kerja dan pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja. Karunia dan bakat yang Tuhan Allah berikan bagi kita juga boleh kita pakai untuk bekerja bersama-sama melayani Tuhan. Supaya dengan demikian karunia yang ada pada kita itu bukan hanya menjadi milik kita pribadi, tetapi karunia yang Tuhan kasih pada orang untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan karena itu orang akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diberikan, yang kita berikan untuk Tuhan. Dan biarlah dengan firman Tuhan ini pun akan selalu mengajar kita semua, mengingatkan kita semua seperti tema perenungan kita di saat ini, supaya kita dapat memberi persembahan dengan hati yang ikhlas kepada Tuhan. Karena dengan pemberian hati yang ikhlas kepada Tuhan, maka persembahan kita itu akan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat juga untuk kemuliaan nama Tuhan lewat gereja Tuhan, bahkan pun dalam dunia ini. Tuhan memberkati dan menolong kita semua dalam mengerjakan tanggung jawab kita untuk mempersembahkan dengan terbaik kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan membawa rasa hormat akan Tuhan dan mewujudkannya ke dalam sikap dan perilaku hidup setiap hari, agar Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus senantiasa dimuliakan dan dilakukan. Sampaikan salam hormat dan kasih kepada orang-orang kudus dalam Yesus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus